Halo, kembali lagi dengan channel saya. Sebelum kita membahas, jangan lupa like, subscribe, dan komen setelah Anda menonton video ini ya. Aplikasi kecerdasan buatan AI, DeepSeek asal China telah menyalip ChatGPT sebagai aplikasi chatbot AI gratis teratas di App Store Apple di Amerika Serikat, Inggris, dan China. Lonjakan popularitasnya telah memicu aksi jual saham perusahaan-perusahaan terkait AI di AS. Saham Nvidia, Microsoft, dan Meta turun pada Senin, 27.01 pagi dan berimbas pada harga saham di Eropa. Popularitas aplikasi DeepSeek yang melonjak sejak diluncurkan menantang asumsi banyak pihak bahwa AS adalah pemimpin dalam urusan AI. Timbul pula pertanyaan tentang seberapa besar investasi yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan AS di bidang AI setelah kemunculan DeepSeek. Aplikasi tersebut didukung oleh model DeepSeek V3 sumber terbuka, yang menurut para peneliti dikembangkan dengan biaya kurang dari 6 juta dolar, jauh lebih kecil daripada miliaran dolar yang dihabiskan oleh para pesaingnya. Namun klaim ini telah dibantah oleh orang lain di dunia AI. Produk lebih murah mengejutkan pasar. Kemunculan DeepSeek terjadi saat AS membatasi penjualan teknologi chip canggih yang mendukung AI ke China. Untuk melanjutkan pekerjaan mereka tanpa pasokan impor chip canggih yang stabil, pengembang AI di China saling membuka dapur mereka serta bereksperimen dengan pendekatan baru. Hasilnya model AI yang membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih sedikit. Konsekuensi selanjutnya adalah ongkos pembuatannya jauh lebih murah daripada diperkirakan sebelumnya, yang berpotensi menjungkirbalikkan industri AI. Setelah DeepSeek R1 diluncurkan awal bulan ini, perusahaan tersebut membanggakan kinerja yang setara dengan salah satu model terbaru bikinan OpenAI, yang merupakan pembuat ChatGPT ketika digunakan untuk memecahkan soal-soal matematika, pengodean, dan penalaran bahasa alami. Pemodel Ventura dari Silicon Valley sekaligus penasihat Donald Trump, Mark Andreessen, menggambarkan DeepSeek R1 sebagai momen Sputnik AI. Sebutan tersebut merujuk pada satelit yang diluncurkan Uni Soviet pada 1957. Pada saat itu, AS dianggap terkejut oleh pencapaian teknologi rival mereka. Popularitas DeepSeek telah mengejutkan pasar. ASML, pembuat peralatan chip asal Belanda, mengalami penurunan harga saham lebih dari 10% sementara saham Siemens Energy, yang membuat perangkat keras terkait AI, anjlok hingga 21%. AI versi China berbiaya rendah ini tidak pernah mengemuka, jadi hal ini sedikit mengejutkan pasar, kata Fiona Chinkota, analis pasar senior di City Index. Jadi, ketika tiba-tiba ada model AI berbiaya rendah, timbul kekhawatiran atas keuntungan para pesaing. Apalagi mengingat jumlah yang telah mereka investasikan dalam infrastruktur AI yang lebih mahal. Penasihat ekuitas teknologi yang berbasis di Singapura, Fei Senling, mengatakan kepada BBC bahwa hal itu dapat berpotensi menggagalkan investasi untuk seluruh rantai pasokan AI. Namun, raksasa perbankan Wall Street, Citi, memperingatkan bahwa meskipun DeepSeek dapat menantang posisi dominan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan China dapat menghambat pengembangan produk mereka. Kami memperkirakan bahwa dalam lingkungan yang semakin ketat, akses AS ke chip yang lebih bagus merupakan keuntungan, kata analisnya dalam sebuah laporan. Pekan lalu, sebuah konsorsium perusahaan teknologi AS dan investor asing mengumumkan The Stargate Project, sebuah perusahaan yang menginvestasikan 500 miliar dolar dalam infrastruktur AI di Texas. Siapa pendiri DeepSeek? Perusahaan ini didirikan pada 2023 oleh Liang Wenfeng di Hangzhou, sebuah kota di China Tenggara. Pria 40 tahun lulusan teknik informasi dan elektronik ini juga mendirikan dana lindung nilai hedge fund guna menyokong DeepSeek. Hal lainnya, dia sengaja menimbun chip Nvidia A100, yang sekarang dilarang diekspor ke China. Para ahli yakin pasokan chip ini, yang diperkirakan mencapai 50.000 unit, membuatnya Liang bisa meluncurkan DeepSeek. Dia disebut-sebut memasangkan chip Nvidia dengan chip yang lebih murah dan kelas bawah yang masih bisa diimpor. Liang baru-baru ini terlihat dalam sebuah pertemuan antara para ahli industri dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang. Dalam sebuah wawancara pada bulan Juli tahun 2024 dengan The China Academy, Liang mengatakan bahwa ia terkejut dengan reaksi khalayak terhadap model AI buatannya versi sebelumnya. Kami tidak menyangka harga akan menjadi masalah yang sensitif, katanya. Kami hanya mengikuti laju kami sendiri, menghitung biaya, dan menetapkan harga sesuai dengan itu. Sumber, BBC. Salkomsel. Semoga bermanfaat.